Perkenalkan, nama saya Yuli Sintasari dari PBAA semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan judul populasi dan sampel. Apa itu populasi dan apa itu sampel? Populasi adalah satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya akan diteliti. Satuan-satuan tersebut yang dinamakan dengan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, berupa institusi atau benda-benda. Baik, kita akan menjelaskan tentang sampel. Apa itu sampel? Sampel yaitu sejumlah karakteristik yang berkaitan dengan populasi tersebut. Oke, kita lanjut lagi dengan menurut para ahli. Di sini ada beberapa menurut para ahli yang kami ambil, yaitu menurut Netra, menurut Hendra Nawawi, menurut Arikanto, menurut Nana Sarjana dan Ibrahim. Baik, di sini menurut Netra, populasi adalah general atau umumnya yang mempunyai karakteristik yang sama. Sedangkan menurut Hendra Nawawi adalah populasi keseluruhan objek penelitian seperti hewan, tumbuhan, benda-benda. Itu menurut Hendra Nawawi. Sedangkan sampel menurut Arikanto yaitu sebagian atau bagian perwakilan dari populasi. Sedangkan menurut Nana Sarjana dan Ibrahim, sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang akan diambil sampelnya tersebut. Oke, kita kembali lagi ke tabel diagram. Baik, di sini kita ibaratkan sebagai populasi sebagai organisme, sedangkan sampel kita ibaratkan sebagai organ. Dapat kita simpulkan bahwa populasi itu seperti sebuah organisme, sedangkan sampel adalah orang. Jadi sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi. Dan sampel dalam hal ini harus dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Harapannya adalah jika kita melakukan sebuah penelitian pada sampel, maka hasilnya harus dapat digunakan sebagai generasi bagi keseluruhan sebuah populasi. Nama saya Safira Maharani. Saya di sini akan membahas tentang pengertian data statistik. Baiklah, langsung saya mulai. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui ataupun yang dianggap. Nah, karena data ini merupakan sesuatu yang dianggap,
dia ini bersifatnya sementara. Karena dia bersifat sementara inilah harus ada sesuatu hal yang harus dilakukan atau tes uji coba. Dengan cara apa? Dengan cara membuat tes atau membuat angket, ataupun bisa jadi dengan cara observasi ke lapangannya langsung. Kemudian statistik. Statistik itu apa sih? Nah, statistik itu pada awalnya kata statistik ini diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif, maupun yang tidak berwujud angka atau kualitatif. Nah, pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik ini hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang tidak berwujud angka atau data kualitatif, yang dimana dia tidak bisa disebut kata statistik lagi. Maksudnya itu, jadi kata statistik ini dia hanya bersifat untuk yang kuantitatif saja. Nah, dapat disimpulkan bahwa statistik merupakan kumpulan data baik berupa bilangan maupun bukan bilangan yang disusun dalam tabel ataupun diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Perkenalkan, nama saya Jati Mardika. Saya akan membahas tentang jenis-jenis klasifikasi data. Nah, yang kita tahu, klasifikasi data itu adalah pengelompokan data-data. Nah, yang pertama yaitu jenis data yang diperoleh, jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti kepada objek penelitian, seperti contoh wawancara langsung kepada objek yang ingin diteliti. Nah, yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diambil tidak secara langsung oleh peneliti kepada objek penelitian. Seperti contoh, data itu diambil dari surat kabar, majalah, hasil riset, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu data yang diambil berdasarkan jenis datanya. Nah, di sini ada 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif adalah data yang disajikan atau dipaparkan dalam bentuk kata-kata yang bermakna, tetapi tidak dapat dihitung. Seperti contoh, pandangan orang-orang terhadap gadget pada anak-anak. Nah, yang kedua, data kuantitatif, yaitu data yang dipaparkan atau disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk angka. Nah, itu dapat dihitung. Seperti contoh, jumlah pemudik meningkat pada hari raya Idul Fitri. Nah, selanjutnya, data yang diambil berdasarkan sifat datanya. Di sini ada 2 poin juga, yaitu data decreed dan data continue. Nah, data decreed itu adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Seperti contoh, nilai rupiah semakin mengecil dari waktu ke waktu dikarenakan nilai dolar meningkat. Nah, yang kedua, data continue adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Nah, seperti contoh, pertambangan Freeport di Papua menghasilkan kira-kira 2 ton emas per tahun. Nah, di sini itu data continue itu kira-kira, tetapi tidak jelas hitungannya. Nah, selanjutnya, data yang diambil berdasarkan sumber datanya. Nah, di sini ada 2 poin juga, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menguraikan situasi atau kondisi dalam suatu kelompok. Nah, contohnya data produksi suatu barang dalam 1 tahun. Nah, yang kedua, data eksternal merupakan data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar suatu kelompok. Seperti contoh, data konsumen dalam penggunaan suatu produk. Nah, yang terakhir yaitu data yang diambil berdasarkan waktu pengumpulannya. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu
data cross-section, yaitu data yang menunjukkan titik waktu tertentu, seperti contoh, laporan keuangan negara pada tahun 2019. Nah, yang kedua, data berkala atau time series adalah data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Seperti contoh, perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Saya Ahmad Agusteri Faldi dari kelas BBA A semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang metode instrumen pengumpulan data. Pertama-tama perlu kita ketahui secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan ruang lingkup penelitian itu sendiri. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih atau digunakan oleh sang peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan berbagai data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Dapat disimpulkan bahwa pengertian pengumpulan data dan instrumen penelitian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengungkap berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan berbagai cara dan metode agar proses ini berjalan secara sistematis dan lebih tepat dipertanggungjawabkan validitasnya. Di sini, metode instrumen pengumpulan data itu dibagi menjadi terdapat menjadi dua teknik. Teknik yang pertama yang dapat dilakukan adalah teknik pengumpulan data penelitian secara kualitatif. Nah, di sini yang langsung saja ke langkah-langkahnya, contoh-contohnya atau tekniknya. Yang pertama yaitu interview atau wawancara. Yang wawancara terbagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang kedua yaitu questionnaire, yang yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari koresponden. Yang ketiga yaitu dilakukan secara observasi atau pengamatan. Nah, di sini para audiens juga pasti sudah tahu apa itu observasi. Nah, yang terakhir di sini yaitu teknik pengumpulan data kualitatif. Contoh-contohnya, teknik-tekniknya di sini ada 4. Yang pertama yaitu wawancara, observasi, dokumen, dan yang terakhir focus group discussion atau diskusi terpusat. Nah, di sini ada satu pendapat menurut ahli, yaitu menurut Suharsini Arikunto. Beliau berpendapat karakteristik penelitian kualitatif yaitu mempunyai sifat induktif, melihat setting secara keseluruhan, yang memahami responden dari pandangan responden sendiri, menekankan validitas, mengutamakan proses daripada hasil, dan yang terakhir menggunakan non-probabilitas samping. Baiklah, mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.